Baik Pak, saya dengan Dr. Ahmad Jakim, Ketua Dikni pesan pada hari ini. Baik Pak, sebelum itu saya akan mengkonfirmasi identitas Bapak terlebih dahulu. Yang Bapak Rosid, Betul. untuk usianya 45 tahun, untuk alamatnya Jalan Kenari ya Pak ya. Betul. Baik Pak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Apakah Bapak bersedia Pak? Bersedia. Yang pertama, boleh Pak untuk membuka baju Bapak terlebih dahulu. Dan pastikan pencahayaan ruang yang cukup. Setelah itu kita mengamati penampakan bagian tubuh pasien, apakah dia tenang, apakah dia meringis, lalu nyaman atau tidak, dan mencengkeram perutnya. Setelah itu kita lakukan inspeksi sebelah kanan pasien dan boleh juga di sebelah kiri pasien, dimana yang pertama itu dari konturnya, apakah dia datar, distensi, menonjol atau tercekung. Lalu kita lihat apakah terdapat benjolan atau massa. Lalu setelah itu kasimetrisan dinding abdomen dan umbilicusnya itu menonjol atau tidak. Lalu setelah itu apakah terdapat peristaltik dan pulsasi aorta atau tidak. Lalu setelah itu kita inspeksi dari kulit pasiennya, dari warnanya yang normal atau terlihat memar atau pucat, kuning atau ada warna lainnya. Setelah itu apakah terdapat bekas luka atau tidak. Jika ada, kita boleh sebutkan lokasinya. Lalu apakah ada stri, ada dilatasi pena, lalu apakah ada ras dan ekimosis. Lalu setelah itu kita melakukan auskultasi menggunakan stetoskop. Dimana dengarkan minimal selama 1 menit. Kita frekuensi bising ususnya apakah dia normal, meningkat atau turun, dan karakteristik ini normal atau metastasis semua. Lalu apakah terdapat dari suara berit pas keluar atau tidak. Lalu setelah itu kita melakukan perkusi, minta pasien untuk menekuk lututnya, perkusi dengan bagian perut dengan ringan pada keempat kuadran untuk menentukan dari suara timpaninya. Boleh Pak untuk menekuk lututnya Pak? Boleh dong. Yang pertama dari kanan atas terlebih dahulu, punten ya Pak ya. Apakah terduduk atau tidak. Lalu dari bagian kiri atas dan kuadran bawah, apakah terdapat suara timpani atau tidak. Lalu kita melakukan perkusi hepat, di mana yang pertama itu perkusi dari batas bawah, perkusi secara horizontal dari batas umbilikus ada bersuara timpani, dan dari ke kuadran kanan atas di linea mid clavicular hingga menemukan suara menjadi redup. Punten ya Pak ya. Lalu kita perkusi dari batas atas, perkusi secara horizontal dari puting susu ke bawah pada garis midclavicular. Lalu ukur jarak antara kedua titik yang mengalami perubahan suara teredup. Lalu kita setelah itu melakukan perkusi limpa, di mana perkusi pada area traub dari area akhir sonor paru kiri atas ke batas costa di linea axillaris anterior. Lalu perkusi dari dinding dada kiri di linea axillaris ICS 6 ke arah lateral. Lalu meminta pasien untuk menarik napas dan perkusi kembali saat ukuran limpa normal mulai tetap. Lalu setelah itu kita melakukan palpasi ringan, di mana letakkan tangan dan dalam posisi horizontal dengan jari menyatu dan datar pada permukaan perut. Lalu kita mengidentifikasi dari suhu kulitnya apakah terdapat hangat atau dingin, lalu apakah ada kelembaban atau tidak. Setelah itu kita palpasi perut dengan gerakan yang lembut dan lakukan pada keempat kuadran. Angkat permukaan tangan hanya pada bagian kulit, palpasi dengan kedalaman 1 cm. Identifikasi
apakah terdapat nyeri atau ada muskular resistensi dan massa. Lalu kita melakukan palpasi menggunakan kedua permukaan telapak tangan secara vertikal, tekan pada keempat kuadran perut pasien. Kita identifikasi dari masanya, dari lokasi, ukuran, bentuk, konsistensi, rasa nyeri, pulsasi, dan apakah bergerak jika bernapas. Lalu dari tanda dari peritonitis, pasien merasakan perutnya keras dan kaku dari perutnya. Lalu kita melakukan dari palpasi hepar, punten apa ya? Pasien berbaring dengan rileks dengan menekuk kedua tongkainya, punten pun ada bertekuk, Pak. Letakkan tangan kiri sejajar dengan 3, 11 dan 12. Tangan kiri menekan perut ke arah atas dan letakkan tangan kanan di lateral area otot rectus pada perut kanan dengan jari membentuk sudut 45. Setelah palpasi, meminta pasien untuk inspirasi dan ekspirasi. Lalu setelah itu kita melakukan palpasi lobus kanan, dimulai dari regio ilia kanan. Minta pasien untuk menarik napas panjang. Lalu pasien jari ditekan ke bawah dan ketika inspirasi ke arah kranial. Begitu jari-jari diinginkan. Lalu setelah itu periksa lobus kiri, di mana palpasi dari umbilikus menuju epigastrium dengan cara Lalu setelah itu kita melakukan dari penilaian hepar, di mana ukuran dari berapa jari di arcus costa, untuk tepi tutup mulut tajam, konsistensinya kenyal atau keras, dan permukaannya itu apakah rata atau benjol-benjol, dan nyerinya ini apakah teraba pulsasi atau tidak, penting apa ya. Lalu setelah itu kita melakukan dari palpasi limpa, meminta kaki pasien tetap fleksi. Lalu tangan kiri menopang kosta kiri bawah, palpasi dengan tangan kanan. Punten apa ya? Boleh, Pak. Lalu jika sulit maka periksa bisa dilakukan dengan posisi lateral decubitus ke sebelah kanan. Lalu setelah itu kita palpasi dengan menekan abdomen ke bawah saat pasien ekspirasi maksimal. Lalu palpasi dimulai dari sias kanan melewati umbilikus menuju arcus costa kiri. Lalu identifikasi dari ukuran limpanya dan konsistensi limpanya kenyal atau keras. Lalu setelah itu teknik spesial, di mana yang pertama ini asites, perkusi dari umbilikus ke lateral kiri atau kanan, tentukan dari batas perubahan suara timpaninya. Lalu minta pasien untuk miring ke arah kontralateral dari jarak penanda. Boleh Pak untuk miring, Pak? Boleh Pak untuk kembali. Lalu setelah itu kita melakukan alitas gelombang cairan, di mana tangan pemeriksa diletakkan pada sebelah kiri dan kanan perut pasien, tekan satu sisi. Rasakan dari getaran cairan pada tangan yang berlawanan. Lalu setelah itu kita melakukan dari appendicitis. Kita menanyakan ke pasien titik nyerinya dan minta pasien untuk batuk dan melihat di mana nyeri terasanya. Lalu kita melakukan dari McBurney vein, di mana palpasi secara perlahan pada titik McBurney 2 inch dari pertemuan antara sias kanan dan umbilikus. Lalu identifikasi dari tahanan, kekakuan dan nyeri lepasnya. Lalu untuk rupturing sign, tekan dalam di kuadran kiri bawah perut, kemudian lepaskan dengan cepat.
Lalu pasien boleh Pak untuk mengangkat dari kaki sebelah kanannya Pak. Lalu letakkan tangan pada lutut pasien dan minta pasien untuk menaikkan kakinya. Apakah jadi Pak? Tidak ada. Lalu setelah itu obstructor sign di mana angkat dan fleksikan pada paha lutut kanan pasien dan rotasikan ke arah lateral. Apakah jadi Pak? Tidak ada. Lalu setelah itu kita melakukan hari pemeriksaan hernia inguinalis di mana kita berdiri di hadapan pasien minta secara sopan untuk membuka pakaiannya. Lalu menggunakan sarung tangan kembali. Lalu setelah itu jika ditemukan adanya benjolan, kita inspeksi dan tentukan dari warna dari tonjolannya apakah kemerahan, lokasinya dan apakah terdapat pembengkakan pada kulit. Lalu kita palpasi pada benjolannya dan tentukan adanya nyeri, konsistensinya ini pada tapak cair. Jika terdapat pada skrotum, melakukan tes simulasi apakah di dalam benjolan mengandung isi dan arahkan pendek ke skrotum bagian bawah. Lalu coba untuk mengurangi ukuran benjolan secara manual dengan menggunakan jari. Jika gagal, lalu letakkan jari telunjuk kanan di atas saluran inguinal atau letakkan jari kanan atau kiri pada cincin luar inguinal dan jari sebaliknya pada cincin dalam inguinal. Dan meminta pasien mengulang dari pulse maneuver, rasakan apakah ada benjolan yang keluar dari cincin inguinal tersebut. Dan tentukan dari posisi benjolannya dikoreksikan dengan ligamen inguinal. Itu untuk yang direct ini di inguinal hernia. Jika tekanan jari dilepaskan, benjolan Anda muncul. Untuk direct ini inguinal hernia, benjolan akan muncul di atas ligamen inguinal. Lalu ada di femoral hernia, dia akan muncul di bawah ligamen. Lalu setelah itu kita meletakkan sarung tangan dan mendokumentasikan dari hasil pemeriksaan dan catat untuk hasil pemeriksaannya. Baik Pak, untuk pemeriksaannya selesai. Alhamdulillahirobbilalamin. Untuk sebelumnya apa kalian ditanyakan Pak? Tidak ada. Tidak ada. Baik, apabila tidak ada yang ditanyakan, bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.